Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah, mudah-mudahan senantiasa ada dalam keberkahan, rahmah dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah, maka ada dua syarat yang tidak boleh dilupakan. Syarat yang pertama adalah memastikan bahwa niat ibadah, orientasi ibadah, alasan ibadah hanya karena Allah. Tidak ada orientasi yang lain, tidak ada alasan yang lain selain Allah. Kita sering sebut dengan istilah ikhlas. Dan ini bukan aktivitas yang mudah. Ikhlas itu sepertinya menjadi PR kita sampai kita meregang nyawa nanti, Bu. Jadi sangat mungkin kondisinya fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Lebih cenderung turun. Mirip dikit sama dolar, Bu. Tapi kalau dolar cenderung. Mudah-mudahan dolarnya turun, Bu ya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, karena ini pekerjaan seumur hidup dan kadang naik turun kualitas keikhlasan kita, maka kita harus bikin treatment supaya keikhlasan ini bisa kita maksimalkan di setiap event kita melaksanakan ibadah. Karena godaannya pasti saja ada yang membuat kita menjadi tidak ikhlas atau setidaknya jadi kurang ikhlas. Yang kedua, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kita disyaratkan agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah kecocokan dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita punya perangkat yang pasti, perangkat yang baku, perangkat yang tidak bikin galau, gitu. Tidak bikin gamang bahwa ini sudah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhlasnya sudah, benarnya sudah. Diterima, Bu, ibadahnya. Kalau cuma mengandalkan ikhlas tapi tidak benar, ya tetap tidak bisa diterima. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala bahwasanya ikhlas dengan benar sesuai dengan contoh Rasul itu ibarat dua sayap, Bu. Jika burung hanya punya satu sayap, ya nggak bisa terbang. Dia harus punya dua sayap untuk dikepakkan supaya dia bisa terbang. Salah satunya hilang, nggak bisa. Ikhlas ada, tapi nggak benar, tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka tertolak. Kemudian benar sesuai dengan contoh Rasul, tapi tidak ikhlas juga tertolak. Sehingga dua-duanya nggak bisa, tidak harus dipastikan ada. Jadi ikhtiar kita tidak hanya sekedar mengerjakan amal soleh, Bu, tapi juga memastikan amal soleh yang dikerjakan punya bobot ikhlasnya, punya kualitas benernya. Tidak sekedar punya aktivitas yang bernama amal
soleh. Jadi amal soleh tidak hanya asal dikerjakan. Dia harus punya perangkat yang kita pastikan ada. 1, ikhlas. 2, benar. Maka nanti pertanyaannya, Bu, ini bahan kontemplasinya. Ibu sudah sholat subuh, ibu sudah sholat duha. Pertanyaannya, ikhlasnya seberapa besar? Pertanyaannya, udah cocok belum dengan apa yang sudah Nabi contohkan? Sehingga, Bu, peluang untuk diterimanya ibadah oleh Allah semakin besar. Kata orang Jerman, Bu, jangan sampai capek gawe teka pake. Ya agak barat-barat dikit lah itu. Capek gawe itu udah capek kerja, capek ibadah, capek melakukan amal soleh, tapi enggak kepake, Bu. Di-ignore itu, diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga ya nggak jadi apa-apa. Kan agak nyesel, agak miris aja, merasa punya tabungan banyak, pas cek saldo ternyata saldonya kita udah bangga-bangga nih, ya adalah di saldo mas 10 triliun, iya. Hasil kerja itu 5 tahun dapat 10 triliun misal gitu, Bu. Udah seneng banget itu 10 triliun, Bu. Bisa beli kaleng kerupuk berapa itu? Sama isi-isinya, sama abang-amangnya kita beli itu. Pas cek saldo ternyata isinya kosong, Bu. Kan agak gimana gitu. Sudah pede punya amal soleh, lah gimana nggak pede, Bu? Sholat dari kecil, puasa dari kecil, sodakoh dari dulu, baik dari dulu, solehah dari dulu. Toh kemudian kita sudah sangat punya rasa percaya diri bahwa pasti lumayan lah bekalnya. Masa nol banget gitu. Tapi kan kita tidak tahu, Bu, seberapa besar peluang amal-amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dihadirkan caranya, dihadirkan guidance-nya. Kalau memang pengen diterima ya pastikan ikhlasnya dan pastikan benar sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya enggak gamang, enggak galau, yakin bismillah, mudah-mudahan Allah terima, kan begitu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kalimat ikhlas itu diambil dari kalimat kholaso, artinya murni. Jadi kalau kita bicara ikhlas, maka kita sedang ngomongin kemurnian. Tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada kontaminasi di dalamnya. Murni semurni-murninya. Ketika ada air, Bu, air bening nih, kejatuhan cicak, tai cicak, nggak bisa disebut murni karena sudah kejatuhan tai cicak. Walaupun kecil, Bu, bukan kotoran sapi gitu, kan gede gitu. Cuman kotoran cicak tetap saja akan disebut sebagai sudah tidak murni ini. Atau jangan tai cicak lah, Bu, lalat masuk aja ke air. Rata-rata orang, Bu, kalau lalat masuk ke air, dicelupin lalatnya atau dibuang airnya semuanya gitu. Padahal kata Nabi tinggal dicelupin aja tuh lalatnya, Bu. Celupin, aduk-aduk, blender, Bu. Jangan ya. Celupin doang, Bu. Kenapa? Karena kalau lalat jatuh ke air, pasti cuma satu sayap doang yang nyemplung, Bu. Kalau lalat jatuh ke air yang ada di gelas kita, pasti cuma sebelah sayapnya doang yang nyemplung, Bu. Sebelah sayapnya lagi di atas. Sedangkan, Bu, yang nyemplung itu mengandung racun, yang gak nyemplung itu mengandung penawarnya. Maka kata Nabi, celupin biar racunnya hilang gitu, Bu. Cuman orang kita kalau udah nyelup begitu jatuhnya jijik, aduh dibuang segelas-gelas, Bu. Padahal tinggal dicelupin. Kecuali yang jatuh bukan cicak, Bu. Misalkan yang jatuh kucing gitu. Maksudnya ke baskom gitu, gak usah dicelupin itu.
Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka kemurnian menjadi kata kunci ketika orang ngomongin ikhlas. Saya ulang Bu, kalau orang sedang bicara ikhlas, maka yang dibahas adalah aspek kemurnian. Kalau ngomongin ikhlas masih ada yang lain selain Allah, berarti jatuhnya belum ikhlas, karena tidak murni. Namanya dicampur Bu, oplosan namanya, bukan murni. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, hal ini bisa dibuka dalam surat Al-An'am Bu. Maaf, surat An-Nahl ayat ke-66. Ada kalimat gini Bu, labanan khalisan, susu yang murni. Surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 66. Ini lagi ngomongin hewan ternak sebetulnya Bu. Tapi kalimat yang Allah pilih ketika menyebutkan susu, kata Allah Azza wa Jalla, labanan khalison, susu yang murni. Ada kalimat murni, khalison. Satu rumpun dengan kalimat ikhlas Bu. Kenapa labanannya, susunya dikasih kalimat ikhlas atau kholison yang artinya murni? Karena dijelasin Bu sebelumnya bahwa labanan kholison itu mimbaini farsin wadamin, terletak di antara darah dan kotoran. Luar biasanya Bu, susu murni ini tidak tercampur darah, juga tidak tercampur kotoran, benar-benar murni Bu, tidak ada kontaminasi dari kotoran dan darah. Ikhlas itu nggak boleh ada campurannya Bu, harus satu saja. Sekalinya Ibu tambahin campuran buat keikhlasan, maka bukan lagi ikhlas, karena sudah tidak lagi murni. Harus hanya ikhlas saja, tidak boleh ada yang lain. Maka ikhlas oleh para ulama dijelaskan kesatuan atau satu-satunya alasan melaksanakan ibadah ya harus Allah, titik sudah. Sehingga saat Ibu mengerjakan amal soleh apapun bentuknya, maka kalau ditanya kenapa sholat, karena Allah. Untuk siapa sholat? Untuk Allah, selesai. Karena apa puasa? Karena Allah. Untuk apa puasa? Untuk Allah. Sehingga nggak ada lagi alasan yang lain selain Allah. Jangan suka dimasukin alasan yang tidak diizinkan oleh Allah dalam setiap pelaksanaan ibadah. Kalau Allah sudah bilang satu saja, alasannya sudah satu saja Bu. Jangan suka pakai nambah-nambahin. Ibu sholat karena Allah, tambahan lainnya gara-gara nggak enak sama suami, gara-gara malu sama anak. Anak rajin lah, saya belum Ustadz, anak saya rajin sholat lah, saya kagak enak, masa dia mau kenaan saya duduk-duduk nonton drakor. Akhirnya ya saya matiin dulu tuh TV, saya ambil wudhu, saya sholat dah. Dalam hati nih kalau kagak anak malah lanjut nonton. Mana lagi seru-serunya itu. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, alasan nambah gara-gara nggak enak sama orang lain nggak bisa disebut ikhlas Ibu. Karena sudah memasukkan alasan selain Allah. Nggak bisa disebut ikhlas dan itu merusak ibadah kita. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, orang lagi pada infak ini. Ayo Bang, infak Bang, sebutin apa Bang, 3 miliar gitu. Biar orang-orang pada tahu kita infak segitu itu. Ayo ngomong Bang. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, pada dasarnya infak dalam konteks terang-terangan Bu. Infak disampaikan secara umum di forum boleh. Hukumnya boleh. Dalam surat Fatir ayat 29, yang namanya infak itu boleh sirraw wa alaniyah. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan, boleh Ibu. Tapi yang namanya terang-terangan tetap menjaga kualitas
keikhlasan. Jangan sampai udah terang-terangan malah jadi jumawa dan sombong. Pengen orang tahu, istilah sekarang itu flexing, Bu. Dia ibadah tapi ada alasan lain selain karena Allah. Pengen populer, pengen dikenal baik, pengen dikenal ramah, pengen dikenal soleh-soleha. Itu jadi persoalan. Kenapa? Alasan karena Allahnya terganggu, terkontaminasi oleh alasan-alasan lainnya. Makanya di Islam dijagain betul, Bu. Jangan sampai kemudian sudah capek-capek ibadah, zong nilainya, nol nilainya. Maka dijagain oleh Nabi, pastiin ikhlas. Sampai Nabi ngasih contoh banyak, Bu, yang ngomongin pembahasan tentang ikhlas. Dalam hadis sahih, Bu, riwayat Imam Bukhari, ada 3 kelompok orang yang harusnya masuk surga duluan. Harusnya. Berarti kalau harusnya, kalau aman, dahul jannah duluan nih 3 kelompok nih, Bu. Tapi ternyata faktanya mereka malah masuk neraka duluan. Kalau ini kan jomplang banget, Bu, ini. Harusnya masuk surga duluan, malah masuk neraka duluan. Harusnya dapat jabatan tinggi duluan, malah masuk penjara duluan. Itu kan ngedropnya luar biasa itu. 3 kelompok, Bu. Nomor 1 adalah alimun, para ulama, para kiai, para ajengan, para guru, para ustadz, para dai harusnya masuk surga duluan, gara-gara salah niat neraka duluan. Nggak ada ceritanya itu. Mau ustadz, mau kiai, mau ajengan, mau titelnya bejejer, nggak bejejer, pokoknya kalau salah niat neraka duluan dah gitu. Dalam hadis, Bu, ada orang yang ngajarin Quran. Di dunianya ngajarin Quran, meninggal. Di akhirat minta pahala ke Allah. Ya Allah, saya sudah ngajarin orang-orang baca Quran. Akhirnya mereka pada bisa baca Quran gara-gara saya ngajarin, ya Allah. Entah puluhan, ratusan, ribuan banyak sudah saya ajarin. Bertahun-tahun saya jadi guru. Pahala saya mana, ya Allah? Banyak kali kalau sudah puluhan tahun ngajarin mah. Banyak yang sampai baca Quran gara-gara saya mah. Banyak kali pahala buat saya. Mana pahala saya? Kata si ulama, Bu. Kata si qari. Maka Allah jawab. Singkat tapi padat, Bu. Kata Allah, kazzabta. Ente mah bohong. Bohong ente, kata Allah. Ini yang bilang bohong Allah, Bu. Bohong ente. Sosokan bilang suka ngajarin orang, sosokan suka benerin orang. Bohong ente, kata Allah. Ente ngajar orang, ribuannya orang ente ajarin sampai bisa baca Quran, sampai bisa berilmu. Karena ente pengen disebut seorang yang alim. Ente pengen disebut orang yang punya ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, Bu, malaikat tarik nih anak, naik orang gitu. Kakinya kan di bawah, Bu. Muka di atas, yang ditarik kakinya itu. Mukanya sampai nempel ke lantai, ke tanah, digusur. Sepanjang jalan digusur, dilemparkan ke neraka. Jadi mukanya nempel di tanah, kakinya diangkat, digusur. Dilempar ke neraka. Padahal ulama, jadi persoalan ikhlas tidak bisa dianggap remeh. Karena Nabi ngasih perhatian cukup besar dalam masalah ini. Yang kedua, yang rajin sodakoh. Pokoknya hari-harinya tuh sodakoh. Tentu bagus sodakoh, masa nggak bagus? Tapi ada warning dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama bagus, Bu, jangan sampai gara-gara ada hadis ini jadi pada kagak mau jadi ulama. Bagus. Persoalannya adalah jaga keikhlasan saat menjadi seorang kiai, guru, ustadz, ajengan, gus, atau apapun namanya. Pun demikian dengan orang yang ahli sodakoh. Di akhirat, Bu, ahli sodakoh minta pahala ke Allah. Ya Allah, saya sudah sodakoh rutinan tiap hari kagak pernah putus-putus.
Sampai tetangga saya tadinya mustahik jadi muzaki, saya yang tolongin itu. Sampai keluarga besar saya, nggak ada lagi orang miskin di dalamnya. Saya bantu mereka supaya sukses. Saya bantu finansial mereka. Kurang baik apa saya ya Allah? Banyak dong pahala saya kalau banyak orang yang terbantu gara-gara uang yang saya punya. Banyak dong pahala saya. Jawaban Allah, Bu, kadzabta, ente juga bohong. Ente sodakoh jutaan, ratusan juta, miliaran, atau bahkan triliunan ente sodakoh, kan gara-gara pengen disebut dermawan. Bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi gara-gara pengen dipanggil, disebut, dikenal sebagai dermawan. Pengen populer sebagai orang yang punya ilmu, populer sebagai orang yang rajin berbagi. Itu target ente ibadah. Kata Allah, Bu. Ente kan cuma pengen viral doang, pengen FYP kan, kata Allah. Bukan karena aku. Hadirin khatimah rahimakumullah, ditarik kakinya, digusur Pak ke neraka, selesai. Yang ketiga, terakhir. Seorang mujahid, seorang pejuang di medan perang. Yang hari-harinya itu jihad, jihad, jihad itu. Meninggikan kalimat Allah, perang, perang, perang gitu. Datang di akhirat, minta ke Allah pahala yang banyak. Kata si mujahid, ya Rabb, tidak ada perang yang tidak saya ikutin. Demi menegakkan kalimat Allah, demi berjuang di jalanmu. Saya sudah mati-matian perang, mati-matian jihad. Banyak dong pahala saya. Kan ini ketaatan yang paling susah. Saya kasih clue dulu Bu ya, ini kasih clue saja. Kalau ibu pengen tahu ibadah mana yang paling bagus, jawabannya adalah ibadah yang paling tidak disukai oleh hawa nafsu, itu paling bagus. Yang kalau ibu kerjain nih, agak lumayan berat ngerjainnya, karena bertentangan dengan hawa nafsu, itu paling bagus. Jadi gampang tuh identifikasinya. Kalau ibu udah mulai berat nih ibadah, paksain, karena itu pahalanya lebih besar. Kalau udah, aduh, mana malam, mana dingin, mana baru pulang jam 12 malam. Tapi kata Allah sama Rasulnya harus tahajud, mana udara dingin, mana masih ngantuk. Kalau pakai hawa nafsu, Bu, enaknya narik selimut, tidur atau bangun ya? Enak mah duha-duha itu nonton drakor kan di rumah. Ada kopi, goreng pisang, nontonnya sambil selonjoran gitu. Tinggal siapin tisu, kali aja ada adegan sedih. Gampang nangisnya gitu. Ini mah duha-duha suruh ngaji. Ketika ibadah bertentangan dengan hawa nafsu, maka pastikan itu ibadah yang paling baik, Bu. Makin besar beratnya, makin besar nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jihad itu, Bu, ibadah yang paling susah. Kenapa resikonya? Jihad itu ibadah yang paling susah, karena resikonya mati, Bu. Mati resikonya, mau pengantin baru, mau bernikah kemarin, kalau sudah diajak jihad resikonya mati. Musuh nggak peduli, Bu. Maaf pengantin baru, yang lain aja dulu bacoknya, nggak mungkin juga. Nggak ada model-model begitu. Perang sikat-sikat aja. Makanya ada di zaman Nabi, Bu, seorang anak muda baru nikah, dia disuruhkan jihad, jadi malam hari ini nikah, malamnya sebagaimana umumnya suami istri, besok paginya berangkat jihad. Orang ini belum sempat mandi junub, ada itu hadisnya. Ada seorang sahabat yang baru nikah langsung diajak jihad, belum sempat mandi junub. Setelah perang, Bu, perang, jenazah ini basah kuyup. Kata sahabat Rasul, orang mah kalau jihad bersimbah darah, kok ini mah malah basah kuyup? Hujan kagak, kering iya, bukannya darah malah basah kuyup. Kata sahabatku yang kagak tahu.
Jawaban Nabi simpel, Bu. Kata Nabi, ini orang dimandiin malaikat. Makanya basah kuyup. Kok dimandiin malaikat? Soalnya junub. Belum sempat mandi. Jihad itu gitu, Bu. Karena ya kalau kita jadi pengantin baru diajak jihad kan kita bisa nanti nggak jihad? Ini pengantin baru ini belum juga seminggu-minggu acan ini. Kalau saya itu saja. Kalau sahabat jalan-jalan saja. Dan itu pasti sangat berat, sangat berat. Kata si mujahid, mana pahala saya dong? Kan pasti besar nih pahala saya. Saya mujahid, kata orang ini, Bu. Jawaban Allah sama, Bu. Kadzabta, ente bohong. Ente bohong gitu. Omon-omon doang ente ngomongnya gitu. Kagak ada konkretnya, nggak ada realnya ini. Akhirnya sama digusur, dilemparkan ke dalam neraka. Ulama, ahli sodakoh, dan mujahid harusnya masuk surga duluan. Tapi karena persoalan ikhlas, maka dia masuk neraka duluan. Itu betapa pentingnya yang namanya keikhlasan. Jadi jangan sampai gini, Bu, ini clue-nya ya. Jangan sampai amal-amalan akhirat diniatkan duniawi, Bu. Jadi rusak gitu. Kalau mau amal-amalan dunia diniatkan untuk akhirat, wah itu baru keren. Jadi kita punya perangkat yang pas nih, Bu. Amal dunia diniatin akhirat, amal akhirat fokus untuk tujuan akhirat, niat akhirat, selesai. Saya kasih contoh dulu, Bu. Ibu makan itu amal dunia, Bu. Karena dia tidak dihukumi wajib. Yang namanya makan itu tidak dihukumi wajib, Ibu. Karena dia bukan ibadah mahdhoh sebagaimana sholat, puasa, dan zakat. Makan itu fitrah manusia, jadi ya mau makan silakan, nggak mau makan juga nggak ada masalah. Gitu. Karena makan tidak dihukumi wajib. Tapi saat ibu niat makan, kebayang saya pengen sholat, sholatnya tenang, enggak keroncongan, enggak kepikiran nasi liwet, enggak kepikiran makan siang gratis di pengen fokus ibadah sholatnya, makan dulu ibu. Sehingga tidak terganggu kehusyuan kita. Maka makan yang aktivitas dunia, amal dunia, diniatkan supaya sholatnya khusyuk, itu makan, Bu, nilainya jadi besar di hadapan Allah. Karena target makannya pengen sholatnya khusyuk. Kan kalau makan dalam kondisi perut lapar, Bu, boro-boro baca Al-Baqarah di sholatnya, Bu. Itu Fatihah baru setengah surat aja udah gemeteran. Baru Malik, aduh. Makanya pesan Nabi, kalau sudah azan berkumandang, hidangan makanan sudah ada. Plus perut keroncongan, Bu. Nih kalau dilanjutin sholat, gemeteran nih, tremor. Makan dulu. Tapi kalau perut masih santai, Bu, belum keroncongan, azan berkumandang, hidangan makanan sudah ada, tapi perut nggak lapar, sholat dulu. Maka kapan kita mendahulukan makan saat azan berkumandang? Tergantung kondisi perut. Perut lapar, dahulukan makan, perut masih aman, duluin sholat. Jangan mentang-mentang kata Nabi ada, pokoknya Ustadz kalau ada azan, makanan udah ada, makan deh. Padahal belum lapar, mas sholat aja dulu. Biar tenang sholatnya. Juga biar tenang, makan, gak keburu-buru. Ini kalau udah perut keloncongan, azan berkumandang, dipaksain sholat, kagak khusyuk nih, makan dulu. Jangan sampai pas lagi sholat kebayang, nih pepes dibuka siapa nih. Padahal cuma satu doang tuh pepes. Biasanya suami nih. Biasanya dihabisin ini. Nanti saya kagak kebagian ini pepes ini gimana ini. Mana berrokat pertama lagi. Ini supaya nggak kepikiran begitu, makan aja dulu. Kalau memang perut lapar. Tapi kalau masih kenyang mah, atau tidak lapar-lapar banget, melanjutin sholat tuh. Amalnya dunia, Bu, makan. Tapi kalau diniatkan akhirat, pengen sholatnya khusyuk, itu makan naik
tingkat tuh menjadi kualitas yang besar. Tidur siang, Bu. Tidur siang memang ibadah. Tapi nggak wajib, Ibu. Tidur siang itu. Qailullah tidak dihukumi wajib. Ya kalau mau silakan, enggak pun ya enggak apa-apa. Ibu ngambil qailullah barang 30 menitan mah. Entah mau setelah zuhur atau sebelum zuhur. Sebelum tidur ngebayangin, ntar malam pengen tahajudnya lebih khusyuk. Kadang kemarin tahajud, sujud lama banget. Kirain doa yang lama, Bu. Ternyata ketiduran. Jadi pengen tahajud itu nggak ngantuk, gitu Bu, tidur siang dulu. Maka tidur siang dengan niat pengen tahajudnya fresh, pengen tahajudnya nggak ngantuk, bacaan Qur'annya dapat nih khusyuknya, tidur siang, maka tidur siang nilainya besar di hadapan Allah. Jadi amalnya amal dunia, tapi diniatin buat akhirat. Jadi ke-upgrade tuh Bu amal dunianya. Itu harusnya. Jangan dibalik. Ini udah jelas amal akhirat, malah niatnya karena keuntungan dunia. Jadi mundur ini Bu. Nggak dapat apa-apa. Ibu bisa buka di surat Al-Isra, Bu. Ayat ke-18. Surat ke-17, ayat ke-18. Ada yang mau bacain? Tadi mic di mana? Ada yang pegang mic? Ada, boleh dibacakan? Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki, bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ada kalimat gini Bu. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'. Siapa yang menghendaki pahalanya disegerakan di dunia, pengen dunia aja lah pahalanya, nggak usah lama-lama di akhirat. Kata Allah Bu, ajjalna lahu, ya udah kita kasih, nggak usah pakai enggak dikasih Bu. Tapi kalau kita pengen pahala akhirat disegerakan di dunia, berarti sama saja menghilangkan pahala akhirat karena pengen diduluin ke dunia Bu. Itu yang nggak boleh. Jadi pahala akhirat aja. Tunggu aja di akhirat. Kenapa harus dipaksa-paksa harus sekarang dirasain gitu? Biarkan saja menjadi urusan akhirat. Lanjutannya nih Bu ayat ke-19. Waman aradal akhirah. Siapa yang menginginkan pahala akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia punya usaha, dia punya effort yang sangat besar untuk mendapatkan pahala akhirat, wa huwa mu'min, dan dia beriman, tidak kafir begitu, dan dia berusaha keras untuk mendapatkan pahala akhirat, Allah kasih. Jadi ini ujian fitnah bagi orang yang punya amal soleh, jangan sampai terganggu keikhlasannya. Amal akhirat, biarkan urusan akhirat. Jangan pernah terkontaminasi oleh urusan dunia. Termasuk Bu, pengen disegerakan pahala. Kayak tadi misalkan, ibadah pengen dipuji. Kan ibadah pengen dipuji. Dipuji itu urusan dunia Bu. Itu urusan dunia dipuji itu. Dan kita ibadah urusan akhirat. Tapi pengen dipuji, berarti jatuh tuh downgrade itu Bu. Kita sedang merendahkan ibadah kita yang akhirnya targetnya cuma dapat pujian. Yang sifatnya duniawi. Kalau itu yang diminta, kata Allah, ajalna nih, dikasih pujian. Orang bakal muji banyak ntar. Tapi pahala di akhirat, habis. Makan itu ujian, kata Allah. Makan itu popularitas.
Makan itu FYP, makan itu viral. Tapi akhirat nggak ada. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka kaidah yang dibangun oleh agama supaya ibadah itu aman, safety, pastikan dia punya orientasi hanya karena Allah saja. Ada cerita, Bu. Namanya Nasir. Ini cerita masyhur, Bu, dalam buku-buku pelajaran Arabnya. Namanya Nasir, penolong. Dia ngelawan iblis, jadi Nasir wa iblis, judulnya tuh begitu. Nasir ini, Bu, tinggal di sebuah kampung yang kampungnya itu suka mengistimewakan pohon. Sampai akhirnya si pohon ini dianggap sakral, sampai akhirnya pohon ini dibikinkan ritual seperti penyembahan atau pemberian sajen. Dalam kurung, Bu, ini aktivitas musyrik. Ya, bikin sajen ke pohon dengan keyakinan pohon ini bisa memberikan manfaat dan madarat. Itu sudah masuk kategori syirik. Nasir ini tidak nyaman, Bu. Wah, nggak beres nih. Pohon dikultusin tuh nggak beres. Dia datang bawa kampak, Bu. Mau nebang itu pohon supaya pohon ini nggak jadi lagi dianggap sakral, tidak lagi dianggap sakti ini pohon. Pengen ditebang aja. Tapi pas mau ditebang, Bu, ada iblis keluar di balik pohon. Kata iblis, mau ngapain, Bang? Mau nebang pohon. Kenapa ditebang pohonnya? Mengganggu tauhid, merusak tauhid manusia, merusak keimanan manusia. Saya pengen tebang nih karena Allah Azza wa Jalla. Oh, kagak boleh. Ini justru target saya. Dengan adanya ini pohon, banyak orang yang tersesat, kata iblis. Itu memang target saya. Oh, nggak bisa. Saya tebang kalau begitu. Berantem, Bu. Nasir dengan iblis berantem nih. Sekian lama berantem, yang menang Nasir, iblis kalah. Udah tinggal pegang leher itu, Bu. Udah mau dihajar tuh sama si Nasir. Kata iblis, Bang, jangan dilanjutin, Bang. Udah saya nyerah, saya kalah, ngaku kalah. Tapi nih, kalau abang mau, kita bikin lobby-lobby aja lah. Nego-nego aja lah ini, Wah. Abang pulang aja, nggak usah lanjutin nebang pohon. Kalau abang pulang, kampak abang taro, tiap pagi, Bang, abang cek di bawah bantal, pasti ada dinar di dalamnya. Pokoknya tiap abang bangun tidur, nggak usah kerja, nggak usah ngantor, nggak usah kemana-mana, tinggal buka bantal sudah ada dinar. Silahkan pakai buat kebutuhan abang, tapi tolong jangan tebang ini pohon. Dipikir, Bu, Manasir, lumayan nih 5 dinar. 5 dinar itu kan dari emas, Bu. 1 dinar itu 4,25 gram. Ya, kalau ngitung 5 aja udah kali berapa tuh ya, lumayan lah, Bu. Berapa gram gitu. Sekarang 1 gram emas berapa? 2 juta. Ya, kalau 4 kali 5, 20 gram, 20 kali 5 juta. 100 juta buat tiap hari, kan untung. Tinggal buka bantal ada duit, buka bantal ada duit gitu. Kata Nasir, lumayan juga nih, mana kondisi lagi tidak baik-baik saja ini. Akhirnya pulang, Bu, nggak jadi nebang pohon dengan komitmen dapat uang di balik bantal. Singkat cerita, Bu, besok paginya kata Nasir, bener kan ini omongan iblis bisa dipercaya? Dibuka, Bu, bantal, ada, Bu, dinarnya bener. Hebat nih iblis, kagak bohong. Sehari, Bu, ada dinar, 2 hari ada dinar, 3 hari ada dinar, beberapa hari ada dinar, Bu. Sampai akhirnya ada 1 hari ketika dia angkat bantalnya, dinar nggak ada. Wah, nggak ada nih. Lupa kali iblis naruh ini. Oh, mungkin lupa. Besoknya, Bu, dibuka lagi bantal, masih kagak ada. Mulai Nasir kesel. Saya ditipu iblis ini. Dia cuma ngasih di awal doang, sisanya kagak. Akhirnya Nasir memutuskan, Bu, ngambil kampak lagi, mau nebang itu pohon lagi. Berangkat lagi Nasir, Bu. Pas papasan dengan pohon, iblis keluar lagi. Kata iblis, mau ngapain, Bang? Bolak-balik mulu, mau ngapain?
Mau nebang pohon? Kagak boleh. Kan saya udah bilang kagak boleh ditebang. Ini cara saya supaya orang-orang tersesat. Supaya mereka jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ngapain abang tebang? Kalau abang tebang, langkahi dulu saya. Berantem lagi, Bu. Singkat cerita, di berantem yang kedua ini, iblis yang menang. Nasirnya kalah, Bu. Cuma Nasir mikir, ini iblis yang kemarin. Iya bang. Kok sekarang jago? Kemarin perasaan saya yang menang, ente kalah. Sekarang ente yang menang, saya kalah. Kata iblis simple. Waktu abang datang pertama kali, kemarin-kemarin, abang datang niatnya karena Allah. Saya kalah. Saya nggak bisa berhadapan dengan orang yang niat ibadahnya karena Allah. Nggak bisa diapa-apain. Tapi sekarang abang datang, niatnya bukan karena Allah bang. Karena abang sedang kesel sama saya, gara-gara dinar nggak ada. Geser niat, Bu. Geser niat mempengaruhi kekuatan orang dalam ibadah. Saya ulang, Bu. Niat yang sudah bergeser akan sangat mempengaruhi semangat dan kualitas orang ibadah. Kalau orang niat ibadahnya karena Allah, Bu, dipuji tetap ngamal, dicela tetap beramal. Kenapa? Saya beramal bukan pengen pujian, bukan takut celaan. Saya beramal karena Allah. Mau dipuji jalan, mau dicela jalan. Karena targetnya pengen dapat Allah. Tapi kalau sudah alasannya gara-gara pengen dipuji, sekalinya dicela, ngedon tuh. Pasti ngedrop. Dan lelah akhirnya. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Maka supaya bisa ikhlas, pastikan Bu, sebelum ibadah itu minimal ada treatment ngobrol dulu. Mau sholat nih, ikhlas gak nih? Karena Allah atau bukan? Kata Imam Ibnul Qayyim, setidaknya Bu, di 3 tempat kita mempertanyakan kualitas keikhlasan kita. Di 3 tempat, Bu. 1, sebelum amal dimulai, pastikan ikhlas hadir. 2, saat amal dilakukan, pastikan ikhlas hadir. Dan yang ketiga, Bu, saat amal sudah dikerjakan, pastikan ikhlas juga hadir. Di 3 tempat ini harus hadir, Bu, 3-tiganya. Karena bisa jadi ada orang ikhlas di awal, tapi tidak ikhlas di akhirnya. Waktu berangkat haji ikhlas, pulang haji bisa jadi tidak ikhlas. Maka perlu dipastikan ikhlas itu ada pas awal, sedang terjadinya ibadah, dan pasca ibadah itu dilakukan. Contoh, Bu. Ali bin Abi Thalib mubarazah. Mubarazah itu perang tanding di awal peperangan. Dan itu sengaja dilakukan oleh orang-orang zaman dulu untuk membangkitkan semangat pasukannya. Kalau menang, bangkit semangatnya. Kalau kalah, ngedon gitu, Bu. Jadi ada perang tanding dulu. Biasanya 2 atau 3 orang di awal bertanding, duel. Biasanya Ali bin Abi Thalib yang disuruh duel. Satu momen Ali bin Abi Thalib mubarazah, perang tanding. Pas mau dihajar musuhnya, Ali diludahin, Bu, plok ke mukanya. Berhenti itu, Bu. Ali menyarungkan sepedangnya, kemudian dia tinggal. Orang-orang nanya, Ali kenapa nggak dilanjut? Ini perang kenapa nggak dilanjut, kok malah pergi? Kata Ali bin Abi Thalib, tadi saya jihad karena Allah. Kalau saya bunuh pun itu orang, karena Allah saya bunuhnya. Tapi saat dia ludahin saya, kesel saya, emosi saya. Kenapa kok diludahin? Kan bisa perang pakai pedang itu, pukul-pukul aja. Kalau diludahin kan penghinaan betul. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika saya diludahi, saya emosi luar biasa. Saya tidak mau melanjutkan pertempuran, karena saya khawatir alasan saya membunuh karena saya dendam kepada orang itu. Itu Ali bin Abi Thalib. Jadi ikhlas itu begini, dia harus punya treatment yang kuat sebelum, ketika sedang berlangsung ibadah, dan setelah ibadah. Dan itu cara Al-Imam Ibnul Qayyim untuk menggaransi agar ibadah kita senantiasa ada dalam keikhlasan. Nah hadirin khatiman rahimakumullah,
Memang tidak mudah, Bu. Saya pastikan di awal tidak mudah. Karena ini aktivitas sepanjang kita hidup. Fluktuasi, Bu. Kadang ikhlas cakep, kadang kurang, kadang terganggu. Itu memang hidup kita bakal begitu, Bu. Fluktuasi lah. Kadang naik, kadang turun ikhlas itu. Tapi tidak harus jadi putus asa, Bu. Kalau toh kurang-kurang ikhlas, ngaji lagi, nanya lagi, ketemu orang soleh lagi, sehingga dorongan-dorongan untuk ikhlas semakin kuat. Contoh nih, Bu. Ada orang betul-betul pengen ibadah tidak mau dipuji. Umar bin Khattab itu sebelum beliau meninggal, Bu, suka bagi-bagiin gandum ke rakyatnya. Dia bagiin sendiri, Bu, nggak pakai orang lain. Suka turun ke pelosok-pelosok, langsung, Bu, bawa gandum, bawa makanan, langsung gedor rakyatnya. Pernah suatu hari Umar dengerin tangisan ibu-ibu sama anak-anaknya, Bu, pada nangis malam-malam. Umar akhirnya nyempetin nanya, kenapa, Bu, kenapa, Nak? Kok anak-anaknya pada nangis? Kata ibu ini gara-gara Umar nih. Kesejahteraan tidak kami dapatkan. Nih lihat, saya masak batu buat anak-anak saya. Biar anak-anak saya tidur, saya bilang ke anak-anak saya, ibu lagi masak. Padahal batu yang saya masak. Intinya biar nenangin aja anak saya supaya bisa tidur. Gara-gara Umar ini, Umar nangis tuh digituin. Padahal ibu ini nggak tahu kalau itu adalah Umar. Umar pulang, Umar bawa gandum, Umar bawa beras, Umar bawa makanan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dulu Umar melakukan itu, Bu. Sekarang juga banyak yang melakukan itu, Bu. Cuman bedanya kalau Umar nggak bawa kamera, kalau ini bawa kamera itu. Bedanya. Kalau sekarang, Bu, zaman dulu mah nggak ada, Bu. Boro-boro Umar punya akun YouTube. Tuh Umar bin Khattab kalau punya akun YouTube, wah jutaan viewer, Bu. Umar bin Khattab radhiyallahu an baru ketahuan suka bagi-bagiin gandum setelah beliau meninggal. Ciri-cirinya dua, Bu. Satu, punggung Umar hitam karena sering mangkul beras atau gandum sampai hitam, Bu, punggungnya. Karena dia tenteng sendiri. Yang kedua, Bu, setelah Umar meninggal, yang biasa dapat gandum nggak dapat. Kok nggak ada lagi yang ngasih gandum? Ya karena Umarnya meninggal. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ada banyak tokoh, Bu, yang betul-betul menjaga keikhlasannya di hadapan Allah Azza wa Jalla sampai tidak mau kecium orang, tidak mau diketahui orang. Kenapa? Menjaga keikhlasan. Walaupun untuk urusan sedekah boleh ditampakkan, boleh, dengan catatan tetap menjaga keikhlasannya. Ini jadi faktor penting di dalam ibadah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ikhlas itu beda dengan ridho, Ibu. Jangan sampai ketukar-tukar. Ridho itu adalah kondisi hati menerima dua hal. Menerima syariat dan menerima takdir. Ibu siap dengan syariat, ibu siap dengan takdir, baik dan buruknya, berarti ibu ridho namanya. Ketika berhadapan dengan syariat dan juga takdir yang Allah tetapkan, maka ridho ranahnya, Bu. Ibu jalan pulang misal keseleo, itu musibah, takdir namanya. Dari sekian kaki orang yang jalan, ibu yang keseleo, itu takdir namanya. Dan kita ridho dengan ketentuan itu, Bu. Ridho saja, ya Allah. Ini kalau tidak diizinkan Allah mah nggak bakal kepleset. Keplesetnya kita berarti karena izinnya Allah. Ya tinggal istighfar, doa, selesai. Itu ridho ranahnya. Kita kehilangan orang yang kita sayang, Bu. Jangan bilang yang ikhlas ya, Bu. Yang ikhlas, salah. Yang ridho, Bu. Ridhoin. Terima, legowo dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Insya Allah ini yang terbaik. Itu ridho, bukan ikhlas. Ikhlas itu satu alasan ibadah. Ibadahnya harus karena Allah, titik, nggak pakai yang lain, nggak pakai koma. Kalau ridho, kesiapan hati menerima dengan legowo, dengan lapang dada, apapun syariat yang Allah tetapkan dan apapun takdir yang Allah
putuskan, kita ridho. Nah itu ridho namanya. Kita nerima, itu ridho namanya. Jadi ikhlas satu pembahasan lain, ridho di pembahasan yang lainnya lagi. Jadi kalau urusan takdir, ada yang sakit, ada yang kena musibah, kehilangan, meninggal, apapun namanya, maka doanya mudah-mudahan ridho dengan apa yang sudah Allah putuskan. Insya Allah ini yang terbaik. Itu aja, Bu. Karena tidak mungkin sesuatu terjadi kecuali la haula wala quwwata illa billah. Suka atau enggak suka, Bu, kalau memang sudah terjadi, izin Allah berarti itu. Saya perjelas dulu, Bu. Izin, kan diizinkan Allah nih, Bu. Tapi belum tentu Allah ridho. Tidak semua yang Allah izinkan itu Allah ridhoi. Jangan sampai kemudian kesimpulannya, Ustadz, ini kan sudah diizinkan Allah, berarti Allah ridho. Belum tentu. Diizinkan itu belum tentu Allah ridho. Contoh, Bu, ada orang sudah beli khamr, misalkan apa, topi miring. Kemudian dia bawa ke rumahnya, sepi, nggak ada orang lain, aman nih bisa mabok. Supaya lebih aman, masuk dalam kamar, kunci pintu kamar, sendirian di kamar, ada khamr di tangan. Wah, selesai nih, mabok nih. Menurut ibu nih, kalau sudah kondisinya kayak gitu, Bu, laki-laki bawa khamr ke kamarnya, dikunci dari dalam, gelas ada, khamr ada, jadi nggak mabok itu. Kemungkinan besar, jadi Allah izinkan dia mabok, Bu. Diizinkan. Kenapa? Karena perangkat untuk mabok sudah terpenuhi semuanya, Bu. Bahan buat maboknya ada, pelakunya ada, suasananya kondusif, tempatnya kondusif, Allah izinkan. Silahkan mabok. Tapi pertanyaannya, ridho enggak Allahnya? Tidak ridho. Allah enggak ridho. Mau dipakai pasal apapun Allah tidak ridho. Walaupun Allah izinkan. Jadi kemaksiatan itu diizinkan Allah, tapi Allah tidak ridho. Jadi tidak semua yang diizinkan Allah ridhoi. Dan kita, tugas kita ridho dulu dengan syariat, ridho dulu dengan takdir. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Dan kalau toh Allah sudah ngasih izin, belum tentu ada keridhaan jika berhubungan dengan maksiat atau dosa. Itu poin satu, Bu, tentang ikhlas. Yang kedua, hadirin ikhwati man rahimakumullah, semuanya harus cocok dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan sunnah Nabi, diistilahkan dengan sunnah Nabi. Tapi ini cara efektif ini, Bu, ya. Kalau ibu ngaji tentang sunnah Nabi, saya kasih beberapa saran poinnya nih. Satu, Bu, kalau ibu ngaji sunnah Nabi, maka setelah ada pernyataan, ini sunnah Nabi, pernyataannya. Ini sunnah Nabi, ustadz mana saja yang bilang ini sunnah Nabi, saya ulang ya, Bu. Ustadz mana saja yang sudah bilang ini sunnah Nabi, tolong biasain nanya. Ustadz, ini sunnah Nabi, ya, hukumnya apa gitu, Bu. Ini biar ngajinya makin lengkap nih, Bu. Jangan berhenti pada ini sunnah Nabi, kerjain. Belum tentu, Bu, santai dulu, jangan dulu dikerjain. Kalau ibu dapat pernyataan dari ustadz mana saja tentang ini sunnah Nabi, maka tolong ajukan pertanyaan, hukumnya apa? Karena itu yang menentukan kita kerjainnya kayak gimana, Bu. Berdasarkan fatwa hukumnya. Jangan sampai kemudian orang memahami sunnah Nabi, tapi nggak ngerti hukumnya apa. Nanti kurang utuh pemahamannya. Belum selesai ngajinya. Kalau hanya mengandalkan kalimat sunnah Nabi, tanya hukumnya. Karena kesimpulannya, Bu, ini kesimpulannya, tidak semua sunnah Nabi
dihukumi wajib. Nggak semuanya. Ada juga sunnah Nabi yang dihukumi sebatas sunnah. Bahkan ada sunnah Nabi yang hukumnya mubah. Bahkan ada sunnah Nabi yang hukumnya haram. Jadi ngaji sunnah Nabi nggak cukup asal sunnah Nabi. Ngaji ibadah nggak cukup asal ibadah, asal amal soleh, tapi harus punya ikhlas. Belajar sunnah Nabi, pengen benar seperti Nabi ibadahnya, nggak cuman sekadar tahu sunnah Nabi, tolong tanya hukumnya apa, biar lengkap pemahamannya. Contoh Ibu, Ustadz, sunnah Nabi kalau didefinisikan apa definisi gampangnya? Gampangnya gini Bu, sunnah Nabi itu kalau Nabi sudah menyampaikan atau bicara atau bersabda atau Nabi mengerjakan, itu sunnah Nabi namanya. Misal, pekerjaan Nabi ini Bu, perbuatan Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ibu, kemana-mana, mau urusan keluarga, mau urusan sosial, Nabi selalu pakai imamah namanya. Imamah itu kalau orang kita bilangnya udeng-udeng. Bukan sorban Bu, tapi imamah. Sejenis sorban panjang tapi yang dililit di kepala Bu. Dililit. Itu namanya imamah. Nabi kemana-mana pakai imamah Bu. Gak pernah Nabi pakai topi koboi, gak pernah. Saya jamin, gak pernah pakai peci model begini nih. Tapi pakainya imam. Nah, Ibu kalau nonton film-film Arab kan suka tuh ada yang di ini. Atau para habaib, kalau di Indonesia tuh para habaib ada imamah tuh. Kain sorban yang diputar-putar, nah itu imamah namanya. Nabi kemana-mana pakai begitu Bu. Kecuali kalau lagi perang, kalau lagi perang ada apa namanya penutup muka dari apa namanya dari besi ya, dari baja, sehingga tidak pakai imamah. Imamah itu begitu. Kemana-mana pakai imamah. Kita akan perjelas Bu, karena Nabi kemana-mana pakai imamah berarti Bu, pakai imamah adalah sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi pakai imamah. Kenapa? Nabi kemana-mana pakai imamah. Itu perbuatan Nabi, kebiasaan Nabi. Perbuatan atau kebiasaan Nabi kita sebut sunnah Nabi. Maka pakai imamah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hukumnya apa? Kita bilang wajib, sunnah, atau bahkan mubah. Bu, mau bilang sunnah, apa mubah, apa wajib? Ada sebagian ulama yang bilang sunnah saja, monggo. Ada juga Bu, ulama yang lain yang bilang mubah. Apa alasan kok dimubahkan? Mubah itu kan dikerjakan, nggak dapat pahala, ditinggalkan, tidak dosa. Beda kalau sunnah Bu, dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan, tidak dosa. Kalau wajib, dikerjakan, pahala, ditinggalkan, dosa. Nah ini ada ulama yang menghukumi pakai imamah itu mubah. Kenapa kok dibilang mubah? Karena imamah tidak jadi simbol Nabi, tidak jadi simbol kenabian. Imamah itu pakaian orang Arab. Karena di waktu yang sama Ibu, Abu Jahal juga pakai imamah. Oh Ibu nggak percaya, tanya Abu Jahal deh. Pakai peci apa pakai imamah dia gitu. Pakai imamah juga Bu. Sehingga imamah tidak identik dengan Nabi sebagai seorang Nabi. Imamah itu identik dengan Nabi sebagai orang Arab. Karena orang Arabnya Nabi pakai imamah. Kalau Nabi turunnya di Jawa Tengah, blangkon Bu dipakainya. Kalau Jawa Tengah. Dilalahnya Nabi turunnya di Mekah ya, imamah jadinya begitu Bu. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Tapi kalau ada ulama yang bilang sunnah hukumnya silahkan. Oh saya mah sunnah memahaminya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Saya mah pakainya imamah terus aja biar dapat pahala, silahkan.
Tapi ada pendapat ulama yang lain yang sebatas menghukumi mubah saja. Karena itu masuk pada kategori mumtaz saqafi. Jadi budaya, kultur budaya Arab, yakni menggunakan imamah. Bukan sebagai kultur budaya Islamnya, tapi budaya Arabnya. Allahu a'lam bishawab. Hadirin khatiman rahimakumullah, itu sunnah Nabi. Contoh lain Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau makan biasanya menggunakan 3 jari. Jadi, kalau makan selalu pakai 3 jari. Ini pekerjaan Nabi, ini cara Nabi kalau makan. Nah, Ibu praktekin nanti kalau makan siang ini. Makan dengan 3 jari. Kenapa Ustadz Nabi makannya 3 jari? Satu Bu, Nabi pengen memastikan kalau kita makan nggak rakus makannya. 3 jari Ibu pakai nyomot nasi, dapatnya dikit Ibu. Beda kalau 5 jari. Kalau 3 jari mangap juga nggak usah lebar-lebar, mangapnya biasa aja. Beda kalau 5 jari mah Bu. Mangapnya gak lumayan gede itu. Nabi pengen ngajarin hidupnya lebih santai sederhana. Makanya 3 jari supaya tidak terkesan rakus gitu Bu. Kalau makan ya biasa aja lah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau nasi, kalau roti, kalau kurma 3 jari masih oke Bu. Ibu beli bubur ayam Cianjur. Aduh. Makan 3 jari, Ibu beli pagi, selesai duhur Ibu itu. Belum kelar-kelar Bu, belum ini 3 jari. Ya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, belum soto Bu. Belum sop, waduh, sop iga lewat, sop buntut lewat ini. Konteksnya Bu, makan 3 jari, kalau relate dengan yang dimakan silahkan. Makanya para ulama makan dengan 3 jari tidak dibilang wajib. Itu sunnah Nabi, iya itu sunnah Nabi. Nggak ditolak sebagai sunnah Nabi. Tapi persoalannya adalah wajib nggak hukumnya? Yang nggak wajib ya, kalau nggak wajib biarin aja beda. Ada yang tetap 5 jari, Ustaz sama 5 jari juga tetap aja dikit nasinya. Nggak apa-apa ya Bu, silahkan. Ustaz saya mah makanya pakai sendok, pakai garpu, kalau pakai tangan suka repot, silahkan ya Bu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Ustaz saya makanya pakai sendok, pakai garpu sama pisau. Waduh. Karena makan stick, ya, silahkan ya Bu. Cuman tolong nanti kalau dimakannya tetap pakai tangan kanan kayak di Amerika gitu. Tetap tangan kiri, tangan kanan. Kalau di Inggris kan emang pisau di kanan, garpu di kiri, jadi pas dipotong pakai tangan kanan, yang ngambil pasti tangan kiri. Kita makan nggak boleh makan pakai tangan kiri kan begitu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, jadi sunnah Nabi benar sunnah Nabi, tapi jelaskan hukumnya apa gitu. Jangan sampai asal sunnah Nabi jadi harus, jadi mesti, tapi kita nggak ngerti ini hukumnya apa sih. Maka nanti biasa ini Bu, kalau kita ngaji sunnah Nabi, tolong Ustadz dijelaskan hukum sunnah Nabi yang tadi, hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Kata Ustadznya wajib, tanya lagi Bu. Maaf Ustadz, menurut ulama madhab zaman dulu, kayak gimana? Itu baru ngaji bener tuh Bu. Kadang-kadang Ustadz sekarang nggak mau ngutip ulama madhab, pengennya jelasin sendiri aja. Padahal ilmu dia dibanding ulama madhab nggak ada apa-apanya Ibu. Dibanding ulama madhab, dibanding Daniel Barkah banyak yang pinter jelas Ibu. Dibanding ulama madhab, kita yang harus nyadar diri sebagai ustadz, apa level kita dibanding ulama madhab. Jadi nanti kalau nanya hukum, ustadz hukumnya apa? Kata ustadznya wajib. Kalau kata ulama madhab hukumnya apa? Dalam kajian saya Bu, Ibu boleh nanya kayak gitu. Nggak akan disebut sebagai qalil adab. Saya senang malah begitu, supaya kita punya ilmu yang jelas. Kalau ada ustadz marah gara-gara Ibu nanyanya begitu, ustadznya bermasalah itu. Kok marah ustadz? Kan kita pengen jelas sebagai orang, sebagai umat. Jangan sampai kemudian kita hanya ngikut aja tanpa tahu alasan yang pastinya apa, yang benarnya gimana. Jadi tanya saja Ibu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, contoh lain Ibu.
Nabi kalau selesai makan, Ibu, kalau selesai makan, itu tidak dulu cuci tangan sebelum tangannya dijilatin, Bu, satu-satu jari-jarinya. Ini sunnah Nabi. Nabi suka jilatin tangan sebelum dicuci. Atau kalau Nabi lagi-lagi malas menjilat tangan, Nabi minta dijilatin, Bu. Untungnya tangan Nabi, Bu, semua orang mau. Nah kalau tangan saya mah lain ceritanya, Ibu. Saya makan di rumah makan Padang. Mana belepotan lagi bekas rendang. Panggil karyawannya. Ya paling sono dilempar gelas. Apa ini? Bahasa hadisnya yal ikoha au yul ikoha, dijilati atau minta dijilatkan ke orang lain. Itu sunnah Nabi. Ada dalilnya, jelas dipraktekkan oleh nabinya. Pertanyaannya, hukumnya bagi kita apa? Saya coba memahami hadis ini, Bu. Jangan-jangan hadis ini konteksnya adalah di rumah dengan pasangan dalam rangka membangun suasana romantis gitu, Bu. Suap-suapan. Kan begitu. Kalau konteksnya di warung-warung umum, Bu, berantem. Dan saya yakin kita nggak berani jilatin jari di depan umum, Bu. Jadi nggak jadi. Karena bagi beberapa kalangan itu menjijikan gitu. Jadi konteksnya mungkin di rumah Nabi dengan pasangan, dengan anak gitu. Atau dalam konteks Nabi, Bu, bagi Nabi ya, karena seorang Nabi, jangankan jari yang ada makanannya, ludah Nabi, itu orang pada nyari, Bu. Konteksnya Nabi. Nabi buang ludah, Bu. Ini cara sahabat kalau Nabi buang ludah, ludahnya ditampung, digosok oleh tangan, diusap ke seluruh badan. Itu ludah Nabi, Bu. Wangi. Gak usah pakai sikat gigi merek tertentu. Wangi itu. Kalau udah saya memang pas mau di bau jengkol nih. Dan lagi ceritanya Nabi itu wangi. Sehingga jangankan jari yang ada makanannya, maksud saya, ludahnya saja orang pada pengen, Bu, kalau konteksnya Nabi gitu. Atau kalau konteksnya di luar Nabi ya mungkin konteksnya di keluarganya dalam rangka membangun suasana yang harmonis, gitu, romantis. Silahkan lah. Tapi kalau tempat-tempat umum ya kita mikir-mikirnya juga. Dan saya yakin, Bu, sunnah yang ini pasti jarang dipraktekkan di tempat-tempat umum. Atau mungkin hampir nggak ada. Betul sunnah Nabi, hukumnya apa? Coba kalau diwajibkan hukumnya, Bu, kan dosa kita semua nih. Makanya kata para ulama, betul ini sunnah Nabi, tapi hukumnya tidak sampai wajib, ya mubah-mubah saja. Mau ya monggo, enggak ya silakan. Terus tujuannya apa dong? Jelatin jari, memastikan tidak ada sisa makanan yang kebuang. Mungkin nempel di jari remeh dua butir itu. Pastiin itu kemakan. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau kita bawa makanan di piring, tolong pastikan semua isinya habis. Minus piringnya. Jangan sampai piring ikutan habis juga. Apapun yang kita bawa ke piring, pastiin habis, kata Nabi itu. Ini kritikan nih kalau di hajatan nih, Bu. Saya beberapa kali diundang di acara hajatan, kadang suka merhatiin orang kalau makan. Bukan masalah lauknya banyak atau nggak banyak dia bawa, cuman suka aja kalau dia mau makan dan beres makan, nyisa atau enggak gitu. Rata-rata, Bu, yang ke kondangan rata-rata nyisa tuh di piringnya itu. Saya nggak ngerti itu main comot. Pas dimakan ternyata sudah kenyang baru setengah juga. Nah, ini sayang. Kata Nabi gini, Bu, kenapa harus yang di piring habis? Kata Nabi, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Kamu nggak tahu di makanan yang mana yang ada berkahnya. Jangan-jangan ada butir nasi di tangan, kecuci, jangan-jangan disitulah berkahnya gitu maksud Nabi itu. Makanya Nabi jilatin supaya semua makanan yang di piring dan di tangan, kalau orang Sunda mah ada istilah yang disebut imut namanya tuh, bukan imut, imut. Jadi kalau kami tuh di kampung
Sing imet dahar teh, maksudnya sing apa? Bersih itu, Bu, bersih itu. Piring bersih, jari bersih gitu. Supaya nggak ada makanan nyisa. Makanya saran saya kalau di kondangan, saran saya Bu, ngambil nasi dikit aja. Kalau mau banyak, banyakin. Banyakin air ya. Biar bisa, biar gak kebanyakan makan. Banyakin lauknya ini. Kasihan yang hajatan, aduh lauk saya nih habis nih. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi Nabi itu begitu. Itu sunnah Nabi ya, sunnah Nabi Bu. Nggak ada persoalan dengan sunnah Nabi itu. Kita sepakat itu adalah sunnah Nabi. Tidak ada yang bilang itu bukan sunnah Nabi, itu sunnah Nabi. Pertanyaannya, hukumnya apa? Ini harus diperjelas. Supaya tidak semua orang asal sunnah Nabi gitu Bu. Asal sunnah Nabi. Contoh Bu, contoh. Nabi jenggotan nggak? Jenggotan nggak Nabi Bu? Memang pernah lihat? Ini soto ini. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, nama kitabnya Bu. Ibu boleh beli itu bukunya, diterjemahkan sudah. Namanya Syama'il Muhammadiyah. Karya Imam Tirmizi. Sekali lagi sudah diterjemahkan. Di buku tersebut disebutkan kalau Nabi itu berjenggot. Jenggotnya lebat, rapih, indah Bu. Jenggot Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bu, karena Nabi pelihara jenggot, maka memelihara jenggot masuk kategori sunnah Nabi. Sepakat Bu, tidak ada ulama yang komentar atau yang berkesimpulan kalau jenggot bukan sunnah Nabi. Nggak ada. Semua ulama di dunia sepakat itu sunnah Nabi, titik. Pertanyaannya, hukumnya apa? Menurut Ibu hukum punya jenggot hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah. Nggak mungkin lah haram mah. Wajib, sunnah, mubah. Laki-laki punya jenggot, itu hukumnya wajib, sunnah atau mubah. Kalau bicara sunnah Nabi itu sepakat Ibu sunnah Nabi. Nggak ada yang bilang bukan sunnah Nabi. Sepakat semuanya bilang sunnah Nabi. Pertanyaannya, hukumnya wajib, sunnah atau mubah? Nah. Ustadz, suami saya Ustadz udah pakai minyak kemiri. Orang aring, apa minyak jelantah kita tempelin, biar jenggotnya tumbuh ya Allah, masih aja selembar sampai sekarang. Misal, saya kasih clue dulu Bu, orang Indonesia memang rata-rata hormon bulunya tidak sebanyak orang Arab. Sehingga sangat mungkin ada orang Indonesia yang nggak bisa punya jenggot. Orang Arab Bu memang sudah menjadi genetik mereka punya jenggot. Karena orang Timur Tengah rata-rata gampang jenggotan itu Bu. Orang Indonesia yang ya ada yang jenggotan, ada yang enggak, tergantung Ibu. Ada yang sudah dikasih tempelin apa, masih juga belum keluar-keluar jenggotnya. Itu karena genetik aja saya rasa itu. Tapi bagaimana hukumnya? Ada yang mewajibkan, ada Bu. Ibu kalau ngaji ke Roja TV, Radio Roja itu pasti bilangnya jenggot wajib. Silahkan mewajibkan. Tapi ulama-ulama di Indonesia rata-rata menghukuminya sebatas sunnah. Kalau hukum sunnah Bu, jenggotan berpahala, tidak jenggotan tidak dosa karena hukumnya sunnah gitu Bu. Tapi yang bilang wajib silahkan. Berarti kalau bilang wajib kan nggak boleh potong jenggot Bu, karena jadi haram potong jenggotnya. Tapi kalau hanya meyakini hukumnya sunnah, ya boleh-boleh aja dirapihkan jenggotnya karena toh hukumnya sebatas sunnah. Jadi kaidahnya gitu Bu. Sunnah Nabi, hukumnya apa gitu loh Bu. Kalau hukumnya wajib, ittifaq kerjakan Bu. Nggak boleh tidak. Tapi kalau hukumnya sebatas sunnah, Ibu punya pilihan. Mau mengerjakan boleh, tidak mengerjakan boleh. Toh dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu hukum sunnah.
Jadi kalau ngaji sunnah Nabi, Ustadz saya pengen mengikuti sunnah Nabi, tambahin biar pinter. Apa hukumnya tanya? Karena kalau hanya ngaji sunnah Nabi tanpa tahu hukum, masih belum selesai urusan sunnah Nabinya, Bu. Saya khawatir gara-gara hanya sebatas kalimat sunnah Nabi tanpa ngerti hukum, takutnya kita jadi seolah-olah meyakini semua sunnah Nabi jadi wajib. Dan itu jadi memberatkan umat, Bu. Nyusahin umat itu. Diperjelas hukumnya apa. Contoh lain nih, Bu. Penggunaan cadar bagi perempuan. Ada penjelasan itu perintah Nabi, Bu. Nabi yang suruh. Sehingga masuk kategori sunnah Nabi. Bukan karena praktek Nabi, Bu. Karena Nabi nggak pernah bicadar. Kenapa cadar jadi sunnah Nabi? Karena Nabi suruh. Nabi perintahkan untuk bercadar. Ada sunnah Nabinya. Ada perintah dari Nabinya. Sunnah Nabi pakai cadar, sunnah Nabi. Pertanyaannya hukumnya apa? Ada yang bilang wajib, silahkan Bu pakai. Tapi kalau sebatas sunnah, misalkan sunnah saja, dipakai dapat pahala, tidak dipakai tidak berdosa, ya sah saja. Bahkan ada ulama di Indonesia yang menghukumi mubah saja, Bu. Kenapa? Karena cadar itu identik dengan pakaian Arabnya. Ulama di Indonesia itu. Jadi ngebahas cadar ada 3 pendapat. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, bahkan ada yang bilang mubah. Apalagi ada hadis sebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi ketemu dengan Asma. Asma waktu itu agak kurang pas pakai bajunya, Bu. Jadi bajunya itu agak tipis lah begitu. Tapi nggak tipis banget sampai berbayang, tidak. Cuman ya kurang pas aja Nabi lihatnya. Nabi nasihatin Asma, Asma sini. Kalau wanita sudah haid, maka seluruh tubuhnya adalah aurat. Ila hadza wa hadza. Kecuali ini dan ini. Selesai, Bu, hadisnya. Para ulama nanya, ulama yang nanya, hadza yang pertama kemana Nabi nunjuknya? Hadza yang kedua kemana Nabi nunjuknya? Karena nggak disebutin, Bu. Kecuali kalau Nabi sebutin Asma, bagi wanita yang sudah haid, seluruh tubuhnya aurat, kecuali tangan dan kaki, misal itu. Kan nyebutin gitu enak. Ini enggak, Nabinya nunjuk. Ila haza wa haza. Maka ulama menjelaskan, haza yang pertama adalah wajah. Sehingga perempuan boleh menampakkan wajahnya. Saya tanya dulu, Bu, batasan wajah sampai mana? Dagu ini wajah atau bukan? Ibu barangkali suka lihat ada orang pakai hijab, itu nutupin dagu ini Bu kesini nih. Nah, karena mereka meyakini area ini masuk kategori leher, sehingga tidak dihukumi sebagai wajah. Padahal yang boleh ditampakkan adalah wajah. Itu Ibu boleh kaji lagi tuh ya. Yang kedua adalah telapak tangan. Telapak tangan tuh yang di luar, yang di dalam. Telapak tangan tuh yang di luar, yang di dalam. Ya dua-duanya, Ibu. Dua-duanya telapak tangan boleh nih. Ibu boleh liatin yang ini, juga boleh liatin yang ini, boleh saja. Itu hukum tuh, Bu. Jadi sunnah Nabi, betul sunnah Nabi. Kita nggak pernah memperdebatkan itu sebagai sunnah Nabi. Kita sepakat sunnah Nabi hukumnya apa. Itu yang di Indonesia beda-beda, Ibu. Di Indonesia itu bedanya dalam menentukan hukum, bukan dalam menentukan sunnah Nabinya. Dan ketika berbeda hukum biasa aja, Bu. Jangan sampai begini ya, ini jangan sampai. Ada orang tidak berjenggot karena dia meyakini hukumnya sebatas sunnah. Jangan dianggap dia menyelisihi sunnah Nabi, Bu. Jangan dianggap dia menyelisihi sunnah Nabi. Jangan dianggap dia menyalahi sunnah Nabi. Toh dia meyakini ini sunnah Nabi, iya, tapi hukumnya sunnah. Ini di Indonesia itu kadang-kadang orang gak jenggotan, wah nih tidak ngikutin sunnah Nabi, wah nih melanggar sunnah Nabi. Lah kalau dia meyakini hukumnya sunnah ya sah-sah saja tuh. Ngajinya nggak gitu, Bu. Salah kalau ngaji begitu. Ngajinya itu perjelas dulu, ini sunnah Nabi, simpan sunnah Nabi. Hukumnya apa? Ayo kaji hukumnya apa? Ada perbedaan pendapat? Ada. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Ya udah Bapak mau ambil yang wajib, ambil yang sunnah. Saya ambil yang wajib, selesai.
Tapi nggak usah ada statement kalau yang tidak jenggotan, kalau yang tidak cadaran, berarti menyelisihi sunnah Nabi. Kejauhan statement itu, Bu. Kejauhan itu. Statementnya nggak harus begitu. Oh, kenapa Ustadz mereka tidak pelihara jenggot? Karena mereka meyakini hukumnya sebatas sunnah. Oh, sunnah. Sama kayak ibu Senin Kemis, puasa Senin, puasa Kemis. Hukumnya wajib sunnah. Ibu suka ngerjain? Pernah nggak ngerjain? Nah, namanya sunnah ya sah-sah saja. Ibu ngerjain monggo, nggak ngerjain silahkan. Namanya juga sunnah. Walaupun kalau memang bisa mengerjakan tentu lebih baik. Tapi kan hukum is hukum, Bu. Kita nggak bisa dulu melanggar aturan hukum. Selama hukumnya boleh ditinggalkan, boleh berarti. Jangan sampai memberatkan umat. Saya nggak mau memberatkan umat. Kayak kasih contoh gini, Bu. Ini contoh juga. Tapi ini bukan berarti jadi alasan kita kemudian bersantai-santai dalam sholat ya, Bu ya. Sholat itu, Bu, yang wajib, yang 5 waktu. Sholat itu wajibnya, sholat pada waktunya itu wajib. Adapun sholat di awal waktu itu afdol namanya. Jangan sampai salah dalam memahami hukum, Bu. Ibu sholat asal pada waktunya itu telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Kalau di awal waktu jempol, Bu. Gitu loh, Bu. Jadi jangan sampai membebani umat. Ada orang yang sibuk, ada orang yang punya pekerjaan, dikejar deadline gitu, harus menuntaskan segera. Ya silakan kerjakan saja. Toh sholat pada waktunya. Bukan harus di awal waktu. Di awal waktu itu afdoliyah, keutamaan. Saya kasusnya gini, Bu. Saya pernah rapat. Rapatnya menjelang duhur. Jam 10-an atau jam setengah 11 lah. Rapat belum beres, adzan berkumandang. Selesai adzan, saya tanya ke pimpinan rapat, berapa poin lagi yang mau dibahas dan durasi kira-kira berapa menit? Ada kali setengah jam, udah kita beresin rapat. Kalau cuman setengah jam. Tapi kalau dijawabnya, ada 3 jam lagi nih, asar baru beres, sholat dulu. Makan dulu, semua beresin dulu, baru lanjut rapat. Kalau tinggal 15 menit, tinggal 30 menit, beresin aja. Karena yang penting sholat pada waktunya, bukan di awal waktu. Tapi kalau selesai rapat jam setengah 12, ya langsung aja awal waktu sholat duhurnya. Kan sudah beres nih setengah 12 gitu. Tapi kalau belum tinggal 30 menit, lanjutin aja rapat. Kenapa harus sholat dulu kemudian berlanjutin rapat? Karena umumnya di Indonesia nih, Bu, pembahasan tinggal 30 menit lagi. Di selang sholat itu bisa ngabisin sejam setengah itu. Karena orang habis sholat nyantai, ngobrol, makan, ngerokok. Yang aturan beres 30 menit jadi sejam setengah baru beres. Orang kita sih, nggak tuh orang lain. Makanya jelasin aja dulu, Bu. Jadi hukum itu gitu, Bu. Bicara hukum tuh begitu. Kita akan bicara hukum ya benar itu sesuai dengan contoh Rasul. Tetapi ada perangkat hukum yang harus diperjelas. Sunnah Nabi iya, tapi perangkat hukumnya apa? Jangan sampai kita tahu ini sunnah Nabi tapi nggak tahu hukumnya. Berarti belum beres dalam mengkaji sunnah Nabi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau dua-duanya terpenuhi, ikhlas sudah, sesuai dengan contoh Rasul sudah, dengan perangkat hukum yang tadi, Bu ya, sudah. Berarti tugas kita tinggal rajinnya, tinggal semangat melaksanakan ibadahnya. Kenapa? Karena 2 syarat sudah kita punya, insya Allah. Tinggal rajinnya, Bu. Dan kalau kita rajin amal soleh, sebagai penutup, kalau kita rajin amal soleh, apapun yang kita kerjakan, Bu, amal solehnya, manfaatnya dunia akhirat pasti. Gak usah diniatin pengen dunia, Bu. Itu include automatically. Kalau ibu melakukan amal soleh, maka manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Boleh dibuka di surat An-Nahl ayat ke-97. Boleh dibacakan, Ibu, biar kedengaran terjemah.
Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini dua-duanya dijamin Bu ya, dunia dan akhirat. Satu Bu, jika ada orang melakukan amal soleh, laki-laki amal soleh, perempuan amal soleh, wahwa mu'min dengan catatan punya iman, asal punya iman saja. Laki-laki kurban, perempuan kurban, laki-laki sholat, perempuan sholat, laki-laki puasa, perempuan puasa, laki-laki zakat, perempuan zakat, dua-duanya amal soleh. Sama amal solehnya. Wahwa mu'min dan dua-duanya beriman. Maka janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan kehidupan di dunia yang baik dan di akhirat dibalas dengan yang lebih baik. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Asal punya ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul, tinggal semangatnya aja Bu. Tinggal banyakin. Karena kita sudah punya alatnya untuk bisa diterima ibadah, tinggal banyakin ibadahnya. Nanti mungkin PR-nya bagaimana agar kita termotivasi supaya bisa melaksanakan ibadah dengan banyak, rutin, dan lain sebagainya. Itu saya rasa kapan-kapan kita bahas lagi Bu. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu-Ibu ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. terkait masalah sunnah tadi, sunnah itu ada hukumnya juga apa maksud sunnah atau wajib? Yang saya mau tanyakan, sunnah yang malam Jumat itu suka jadi seakan-akan Rasulullah itu mesum gitu, yang orang ingat tuh di grup-grup SMA, bisa grup-grup sekolah pasti dia sunnah Rasul gitu. Kesannya risih gitu. Sebagian yang dapat paham, kok Rasul kesannya ngesek gitu, mesum banget sih. Itu gimana ya Ustadz menghilangkannya gitu? Benarkah gitu malam Jumat itu sunnah hubungan suami istri? Tapi kenapa harus kalau pas malam Jumat aja dibicarakan sunnah ya gitu. Banyak sunnah lain, sunnah duha nggak dijalankan gitu. Tapi kalau sunnah yang berhubungan dengan itu rasanya risih gitu, kok Rasul segitunya gitu kan. Iya. Bagaimana tuh Ustadz gitu? Saya kadang suka nyelutuk gitu, dulu risih itu ngomongin, hey, jangan ngomong sunnah yang begitu aja, kesannya Rasul itu jelek amat sih gitu ya. Itu tadi Baik, semua tanyakin hukumnya gimana Siap. tuh. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Saya bahas nikah dulu Bu ya. Nikah itu sunnah Nabi. An-nikahu sunnati. Berarti nikah adalah sunnah Nabi. Namanya pernikahan Bu, ya pasti ada aktivitas suami istri. Dalam bahasa fikih disebut dengan jima. Jadi jima itu bagian daripada sunnah Nabi yang bernama nikah. Jika nikahnya sunnah Nabi, maka jimanya pun sunnah Nabi. Makanya Nabi punya bab khusus Ibu. Ibu kalau baca Bulughul Maram itu ada pembahasan muasyarah, pergaulan antara suami dan istri itu dibahas di situ. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu semuanya, persoalan ini persoalan yang masuk kategori ibadah. Sehingga oleh Nabi dibahas, oleh Nabi dijelaskan. Jadi dijelaskan Bu. Kata Nabi kalau mau aktivitas jima jangan langsung, tapi ada prolog, itu ada penjelasan dari Nabi. Kata Nabi pastikan memberikan kenyamanan bagi pasangan juga, kita nyaman, pasangan juga nyaman, itu ada penjelasan itu Bu. Jadi Nabi tidak membatasi informasi ini, dipublish Ibu, karena memang itu penting bagi kita sebagai orang Islam.
Agar tidak hanya sekedar menyalurkan syahwat, tapi menyalurkan syahwatnya berdasarkan tuntunan dan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persoalan aktivitas nikah dengan jimanya tidak ada masalah dalam agama kita. Yang masalah adalah menjadikan itu sebagai bahan candaan. Menjadikan itu sebagai bahan lalucon di kita tuh, Bu. Kan persoalan, mohon maaf Ibu, aktivitas suami istri jima, mau lakukan malam Jumat, malam Rebo, malam Kemis, malam Minggu, malam apa aja boleh Ibu. Nggak usah malam juga, siang silahkan. Pagi, siang, sore, malam bebas Ibu. Nggak ada masalah dengan itu. Nggak harus identik, otomatis harus malam itu, nggak harus. Cuman memang orang-orang kita, Bu, orang-orang Indonesia tuh suka bercanda gitu, Bu. Bikin candaan dari hal-hal yang semestinya nggak jadi bahan candaan. Dan di Indonesia, Bu, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Urusan suami istri itu dijadikan bahan candaan di ceramah-ceramah dari zaman dulu itu. Dan saya nggak suka itu, Bu. Menjadikan bahan candaan urusan suami istri dalam konteks hubungan suami istri itu kan dijadikan bahan candaan dari dulu itu, Bu. Cerita-cerita apalah gitu ya. Para asatid itu menjadikan itu sebagai bahan candaan, bikin apa? Supaya renyah gitu kajian, supaya menyenangkan kajian, jadikan itu sebagai bahan candaan. Tapi kan kurang tepat. Kalau didengar sama anak-anak kan jadi nggak enak. Kecuali kalau obrolan terbatas gitu kan, konsultasi namanya, ya boleh sedetail-detailnya, namanya juga konsultasi gitu. Kita ngobrol sama dokter terkait dengan aktivitas itu gitu, kaitan dengan kesehatan, dengan medis, silahkan itu membuka-bukaan kayak gimana juga. Karena memang wadahnya, tempatnya. Tapi kalau di pengajian saya rasa ya standar-standar sajalah begitu. Nah kaitan dengan malam Jumat, ada nggak dasarnya? Jadi ada satu dalil nih Bu ya. Ini yang kemungkinan sahih, karena kalau yang ngebunuh Yahudi itu dhaif itu hadisnya. Kan katanya kalau malam Jumat sekali kita lakukan itu membunuh Yahudi berapa? 70 gitu. Itu dhaif Ibu. Kalau itu benar harusnya Israel udah nggak ada Ibu. Udah kosong tuh. Berapa juta orang Islam di dunia, Bu? Habis Israel harusnya. Buktinya masih pada nongol Israel. Jadi konteksnya dhaif itu, Bu. Nah, memang ada yang kemungkinan disinyalir hadis sahih. Apa itu? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Jumat pagi-pagi itu oleh sahabat tampak rambutnya basah. Coba ulang, Bu. Nabi di pagi hari Jumat itu tampak oleh sahabat rambut Nabi basah. Orang Arab itu, Bu, termasuk Nabi di dalamnya, itu kalau hari-hari itu jarang mandi kayak kita 2 kali sehari, Bu. Mandi di zaman dulu itu, terutama bangsa Arab, itu ya kalau ada event aja. Kalau ada momen yang memang mengharuskan mandi, nggak jadi rutinitas mandi pagi, mandi sore, mandi itu nggak jadi rutinitas. Sama-sama kayak Eropa, Ibu. Eropa kan juga nggak merutinkan kayak kita, Bu. Pagi mandi, kita bisa 3 kali mandi tuh, pagi, siang, sore mandi. Kita nih. Orang Eropa enggak. Arab juga sama. Jadi kalau Nabi mandi, pasti ada sesuatu nih gitu loh, Bu. Gak mungkin nih asal mandi. Di zaman Nabi, Bu, mandi itu 1. Kalau mau haji, mandi. 2, kalau habis mandiin jenazah, mandi. 3, kalau hari Jumat, mandi. Kalau hari Jumat, Bu, mau ada apa aja rasanya mandi. Karena hari Jumat. Nah, yang keempat, mandi karena aktivitas suami istri mandinya. Jadi Jumat pagi-pagi ini Nabi udah mandi subuh. Kalau agak siangan dikit membuat Jumatan ini pasti. Tapi kalau subuh-subuh udah basah mah jangan buat Jumatan, ini pasti buat yang lain gitu, atau karena yang lain. Disitulah para ulama sebagian menyimpulkan kalau Nabi pagi-pagi Jumat sudah mandi junub berarti malamnya ada aktivitas gitu. Sehingga disimpulkan oh berarti Nabi ada rutin ada praktek di mana malam Jumat digunakan untuk aktivitas suami istri. Muncullah fenomena di Indonesia istilah sunnah malam Jumat. Saya setuju, Bu, ini harusnya tidak jadi bahan candaan sebetulnya. Dan itu kan urusan privat, Bu, ya. Tidak cocok di-share di mana-mana.
nggak harus dipublish gitu. Dan kalau toh candaan pun ya buat bapak-bapak nih, candaan bapak-bapak nih. Harusnya digeser lah ke yang lain candaannya. Udah kafian belum? Kan bagus tuh. Atau kalau ibu membaca Yasin juga silakan, mau baca Yasin boleh, baca Al-Kahfi boleh, baca Al-Baqarah boleh, ibu. Khatam satu Quran pun boleh malam Jumat, ibu. Apapun surat yang dibaca malam Jumat boleh saja. Ustaz, saya mah biasanya Yasin kalau malam Jumat, Yasin. Ustaz, saya mah malam Jumat Yasin, hari Jumat baru Al-Kahfi, lah kerjain. Ustaz, saya mah udah nggak Yasin lagi, saya mah Al-Kahfian aja, silahkan. Ustaz, saya mah mau dua-duanya aja satu malam, boleh. Ibu mau Al-Baqarahan, monggo. Ibu, saya mah nggak mau baca Quran, mau diam-diam aja, serah ibu. Tapi masa sih bu, gitu. Ngaji apa? Satu surat kayak kulhu lah kalau gitu mah. Yang penting ada yang dibaca gitu. Tirakatnya kita tuh baca Quran nih bu, itu tirakat, itu amaliah kita. Kita niatin baca Quran ini menjadi wasilah kita dapat syafaat, kan lumayan itu bu. Ibu nggak cuma nunggu malam Jumat, tiap malam boleh baca Quran, tiap malam boleh baca Yasin, tiap malam boleh baca Al-Kahfi, walaupun anjurannya di malam Jumat. Ibu pengen tiap malam aja lah biar ada komitmen amalan tiap malam, silahkan. Baca Quran nggak harus pakai dalil untuk bacanya, bu. Ibu baca saja gitu. Nah kembali ke yang tadi, saran saya memang tidak lagi jadi aktivitas yang berlebihan lah ketika ngebahas malam Jumat. Dan itu pun bu, ketika Nabi mandi hari Jumat, itu baru kemungkinan Nabi melakukan aktivitas di malam Jumat, kemungkinan saja bu. Bukan menjadi suatu kepastian bahwa Nabi selalu malam Jumat, enggak. Kesimpulan dari Nabi bu, aktivitas suami istri mau malam apa saja boleh. Enggak malam juga boleh, kapan saja boleh, asal tidak melanggar yang haram. Maksud yang haram tuh, saat istri sedang tidak mungkin melakukan aktivitas ya jangan. Itu kan haram. Haid itu haram. Selama tidak haram silahkan. Mau kapan saja. Jadi ahsannya tidak jadi lagi bahan candaan lah. Yang gini-gini tuh ini kan kalau ngaji lempeng aja ngaji gitu. Kalau memang diskusi di grup, diskusi aja di grup gitu. Gak usah kemana-mana. Biasanya bapak-bapak begitu tuh. Tahu aja bu, tahu. Tahu bu, gitu. Biar diingetin gitu. Daripada pada teriak malam Jumat, mendingan baca Yasin, baca Kahfi gitu. Makasih bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bu? Ada lagi ibu. Cukup barangkali ya? Enggak ya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebagai penutup kajian kita bu, pengennya itu melahirkan dampak amal. Maka kita latihan nanti setelah ini kan masuk duhur tuh. Kita latihan di duhur, pastiin kita sholat ikhlas karena Allah. Terus kalau ibu mau sodakoh, pastiin sodakohnya niat karena Allah. Ibu juga mau ibadah apa saja, baca Quran, tahajud, duha, apapun itu coba disetting karena Allah. Coba gunakan dulu pertanyaan kalau mau ibadah itu. Ini saya mau duha. Duha yang saya lakukan gara-gara siapa ya? Atau karena siapa ya? Coba tanyain dan kita sudah punya jawaban. Oh karena Allah, insya Allah baru mulai sholatnya. Ya kita rapi-rapiin lah bu. Karena kalau ini hanya jadi teori, kan ini kan sebetulnya amalan. Kalau ini hanya jadi teori, kita nggak akan dapat apa-apa. Maka coba dipraktekkan agar kita bisa mastiin ibadah kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sebagai penutup nih bu, kalau ibu ibadah masih butuh validasi dari orang, berarti kita belum sampai pada kualitas ikhlas. Karena masih butuh validasi dari orang. Kalau sendirian agak kurang semangat Ustadz. Kalau rame-rame baru semangat. Itu masalah. Karena kita masih butuh validasi dan butuh momen banyak orang. Ikhlas itu mau sendirian, jalan. Mau ada yang lain, jalan. Itu orang yang ikhlas. Dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla
sebagai orang-orang yang ikhlas, karena di antara orang yang susah digoda oleh setan adalah orang-orang yang ikhlas. Dan yang kedua, mudah-mudahan ibadah kita senantiasa sesuai dengan contoh Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan perangkat hukumnya, mana yang wajib, sunnah, mubah, atau mungkin bahkan haram. Kita akan gunakan hukum ini untuk menjadi dalil dalam penerapan sunnah Nabi yang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan dengan keduanya ibadah kita diterima Allah Azza wa Jalla. Sekian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.